kepada yang terhormat para wakil rakyat yang duduk di DPR dan DPRD, serta seluruh rakyat Indonesia dan rakyat dunia, pemirsa channel FI 101. Presiden Amerika ke-7, Andrew Jackson, mengatakan, kalau saja rakyat tahu tingkat ketidakadilan sistem keuangan dan perbankan kita, pasti akan terjadi revolusi besok pagi. Menariknya, ungkapan Presiden anti-bangkir elit itu justru disitir dan dipopulerkan kembali oleh salah satu anggota elit global, yaitu Henry Ford. Ia mengatakan, untung rakyat negeri ini nggak ngerti sistem moneter dan perbankan kita. Sebab kalau rakyat ngerti, saya yakin bakal terjadi revolusi sebelum besok pagi. Memang itulah yang terjadi. Kita utang luar negeri sampai 6.000 triliun karena rakyatnya nggak ngerti sistem keuangan dan perbankan. Rakyat taunya cuma, kamu tuh miskin. Kalau kamu kurang duit, kamu harus ngutang sama bankir kaya. Rakyat mau sekolah sampai jadi doktor profesor ekonomi pun nggak diajarin. Itu bankir yang kasih utang, dapat duitnya dari mana? Itulah hebatnya tipuan setan. Rakyat nggak ngerti dari mana para elit itu dapat duit. Bukan cuma 6.000 triliun buat kasih utang Indonesia, tapi 1 juta triliun atau 1 kuintiliun buat kasih utang pada semua negara di dunia. Dari mana duitnya? Yang dimaksud oleh Presiden Jackson dan Henry Ford, kalau rakyat ngerti bahwa itu utang siluman, nggak ada yang mau ngutang luar negeri. Dengan kata lain, kalau rakyat ngerti bagaimana cara para elit itu bikin duit siluman buat kasih utang pada Indonesia, sebenarnya kita bisa biayai sendiri pembangunan tanpa harus utang pada mereka. Pada episode ini, kita akan tunjukkan dengan menggunakan cara yang sama seperti yang selama ini mereka lakukan untuk kasih utang Indonesia, kita bisa bayar utang 6.000 triliun rupiah itu dalam sehari. Pengetahuan ini kami dapat berdasarkan jaringan dan pengalaman selama puluhan tahun di bidang keuangan dan pendanaan internasional dengan menggunakan data-data kredibel yang dapat dibuktikan kebenarannya. Video ini adalah hasil investigasi jurnalistik dari FNN yang bisa dijadikan bahan rujukan, murni untuk kebaikan bangsa tanpa motif ekonomi maupun politik, sesuai dengan fungsi pers untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mengawal tujuan bernegara. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. Kalau kita membahas masalah utang negara 6.000 triliun, pasti selalu ada bantahan dari para pemuja utang. Negara lain juga utang, mana ada negara yang nggak utang? Utang itu nggak masalah, kita kan punya banyak sumber daya alam. Atau nggak apa-apa utang, kan yang penting jadi infrastruktur. Oleh sebab itu, kita perjelas dulu urgensi masalah utang. Gegara pandemi ini, negara udah nggak punya duit, sehingga harus tambah utang buat bayar bunga utang. Di tahun 2021 ini, bayar bunga utang 373 triliun. Pajak digenjot tinggi. Itu pun nggak cukup, sehingga pemerintah rencana tambah utang lagi 342 triliun. Itu pun baru kuartal 1. Belum kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Ini namanya gali lubang tutup jurang. Masih nggak sadar juga. Bangun. Pemerintah udah nggak punya duit buat bayar bunga utang. Negara sudah krisis. Kok masih nggak ngerti juga? Tentang negara lain juga utang, ini ibarat rumah kita kebakaran, terus dengan enteng dijawab, kayak cuma rumah kita aja yang kebakaran. Tetangga juga kebakaran. Akhirnya sibuk berdebat soal krisis atau tidak, sementara rumah kita habis terbakar. Kedua, sumber daya alam itu buat rakyat Indonesia, bukan buat orang asing yang kasih utang siluman. Jangan jual tanah air buat asing. Ketiga, pembangunan infrastruktur itu memang harus dilakukan. Siapa bilang nggak perlu? Poinnya adalah pembangunan infrastruktur dan lain-lain itu bisa kita lakukan tanpa utang. Mereka yang kasih utang itu sebenarnya nggak pernah keluar duit, utang siluman. Sekarang, jangankan membiayai infrastruktur yang cuma puluhan atau ratusan triliun,
Bayar utang 6.000 triliun pun bisa kita lakukan dalam sehari. Keempat, utang dalam falasi itu adalah ancaman nyata buat ketahanan nasional. Kalau kekuatan asing mau memiskinkan rakyat Indonesia atau mau menjatuhkan pemerintahan, ketika jatuh tempo, sikat aja rupiahnya supaya anjlok. Satu orang pemain Wall Street seperti Soros sudah cukup untuk membuat krisis Asia dan menjatuhkan rezim berusia 32 tahun. Inilah ketahanan nasional dalam arti sesungguhnya yang nggak pernah dipikirkan oleh para elit di negara kita. Ironisnya, mentalitas elit lokal ini masih seperti budak jajahan zaman dulu. Kalau lihat orang asing, langsung silau. Dipikirnya orang asing itu lebih pintar dan lebih kaya. Karena mentalnya kita itu miskin dan bodoh. Sudah 350 tahun dijajah oleh bangsa asing, kok masih nggak belajar juga? Menyerahkan soal utang negara pada asing. Buat apa ada Menkyu kalau minta tolong asing? Ini yang namanya penjajahan gaya baru, nekolim. Atas inisiatif bangsa sendiri yang minta-minta dijajah. Padahal yang kasih utang itu gak pernah keluar duit sendiri. Utang siluman. Tapi mereka terima bunganya. 373 triliun rupiah setiap tahun dan akan terus bertambah. Apa gak kesian sama rakyatnya? Coba kita tanya pada ekonom senior Kwik Kian Gi. Elit asing itu malaikat yang mau nolong ekonomi kita atau justru penjajah berbulu Menkyu? Salah, berbulu domba. Bahwa Indonesia itu memang direkayasa, memang diengineer oleh kekuatan asing untuk menjadi terpuruk, untuk menjadi bangkrut. Jadi kenapa Pak Kwik, Bu Menkyu sukanya minta-minta tolong pada asing? Apakah bangsa kita bodoh? Apakah kita tidak mempunyai elit yang bisa berpikir? Ataukah bagaimana sebetulnya? Perilaku ngemis-ngemis minta bantuan pada bangsa asing yang sudah ratusan tahun menjajah itu jelas bertentangan dengan tujuan negara. Seperti yang dikatakan oleh Bapak bangsa kita, Presiden Soekarno. Inti daripada imperialisme ialah membuat bangsa-bangsa tidak berdiri di atas kaki sendiri. Prinsip inti daripada imperialisme ialah membuat bangsa-bangsa memerlukan barang-barang bikinan imperialis, memerlukan persenjataan daripada pihak imperialis, memerlukan bantuan daripada pihak imperialis. Persoalannya, apakah bantuan asing itu tulus atau ada agenda tersembunyi? Lagu lama penjajahan dibungkus dengan gaya yang baru, ekonomi. Bagaimana sikap Bung Karno terhadap bantuan asing yang seperti itu? Go to hell with your aid. Pada waktu itu juga orang Afrika berkata, it rang through Africa. Di zaman now, peperangan yang sesungguhnya adalah ekonomi. Itulah udang di balik plandemi. Lantas, apa solusinya? Cuma dua solusinya. Satu, jangan utang dolar. Dua, ekonomi mandiri, berdikari. Cuma itu solusinya. Itulah ketahanan nasional dalam arti sesungguhnya. Sekarang ini kita sudah masuk dalam lingkaran setan utang siluman. Protokol kesehatan diperketat, ekonomi nggak jalan, pendapatan negara berkurang, biaya terus nambah, anggaran defisit. Gimana caranya membiayai defisit anggaran? Tambah utang lagi, bayar bunga utang makin tinggi, pajak digenjot makin tinggi, rakyat makin sengsara. Kalau mau selamat, lingkaran setan ini harus segera diputus. Dari mana mutusnya? Dari utangnya dulu.
Baru setelah itu kita maju dengan ekonomi mandiri. Pada episode ini, kita akan bahas cara bayar utang 6.000 triliun dalam sehari. Kita gunakan cara yang persis sama dengan yang selama ini dilakukan oleh para elit di distrik keuangan paling berpengaruh di dunia, Wall Street. Oleh sebab itu, kita sebut saja cara bayar utang 6.000 triliun dalam sehari ini dengan nama cara Wall Street. Selama ini mereka melakukan konspirasi global. Sekarang gantian, kita konspirasi juga. Tapi konspirasi buat kebaikan seluruh rakyat. Untuk bayar utang 6.000 triliun dalam sehari ini diperlukan konspirasi atau kerjasama yang baik dalam satu visi antara 3 lembaga tinggi negara, Presiden, Gubernur BI, dan DPR. Ini bukan asal nyetak duit dengan teori-teori eksperimen yang nggak pernah ada dalam praktek. Kriterianya adalah harus dilakukan dengan cara dan instrumen yang bisa diterima oleh perbankan internasional, yaitu si pemberi utang. Kalau caranya ngarang sendiri, ya mana mau mereka terima uangnya. Kedua, diaudit oleh kantor akuntan publik paling top di dunia pun, hasilnya pasti wajar tanpa pengecualian. Cara ini secara teknis pasti bisa dilakukan. Tinggal masalah non-teknis, skema ini baru bisa jalan kalau ada political will dari pemerintah dan DPR untuk memerdekakan rakyat dari lingkaran setan utang siluman. Agar lebih mudah dibagikan lewat medsos, WhatsApp, tele, dan lain-lain, episode 32 ini kita bagi menjadi 2 bagian pendek. Kita akan bahas secara detail cara bayar utang 6.000 triliun dalam sehari itu pada episode 32B mendatang. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar.